Halo Sobat Solusi, ketemu lagi di channel kami. Masalah hukum, pasti ada solusi. Kali ini, masalah hukum akan berbicara seputar dengan surat kuasa, tata cara pembuatan surat kuasa yang baik dan benar. Namun sebelumnya, Sobat Solusi perlu subscribe channel kami dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Ini menarik. Seperti yang kita ketahui bersama, tentu cara pembuatan surat kuasa sangatlah simpel. Namun belum banyak orang mengetahui bagaimana sih tata cara pembuatan surat kuasa yang baik dan benar. Nah, Sobat Solusi, hari ini kita akan bahas untuk membahas terkait dengan bagaimana tata cara pembuatan surat kuasa tersebut. Nah, apa sih surat kuasa itu? Surat kuasa adalah surat resmi yang berisikan informasi untuk memberikan wewenang kepada seseorang dalam melakukan suatu hal untuk kepentingan pemberi kuasa. Nah, yang memberikan kuasa akan memberi kuasa kepada si penerima kuasa. Itulah surat kuasa, Sobat Solusi. Nah, kapan sih surat kuasa itu dilakukan? Nah, surat kuasa bisa dilakukan apabila Sobat Solusi ingin melakukan suatu pekerjaan, namun Sobat Solusi berhalangan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, sebagai contoh, Sobat Solusi misalkan melakukan untuk pengurusan pajak, namun Sobat Solusi sedang sakit. Nah, tapi pengurusan pajak akan dilaksanakan secara selesai. Nah, sehingga Sobat Solusi bisa melakukan surat kuasa kepada si penerima kuasa. Sebagai contoh, Sobat Solusi ingin mengurus kepengurusan pajak pribadi Sobat Solusi atau keperluan pribadi lainnya dalam sebuah instansi. Nah, Sobat Solusi ternyata lagi sakit atau berada di luar kota atau berhalangan lain sebagainya. Nah, sehingga Sobat Solusi bisa menguasakan kepada si penerima kuasa. Yang tentu Sobat Solusi harus kenal dengan orang tersebut. Dan yang paling penting adalah Sobat Solusi harus memiliki KTP orang tersebut. Dan yang paling penting selanjutnya, surat kuasa harus dibubuhkan sebuah materai untuk bagaimana mengikat kedua belah pihak. Nah, seputar kekuatan hukum materai nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Apa saja macam-macam surat kuasa? Nah, Sobat Solusi, secara sifatnya surat kuasa terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah surat kuasa umum atau perseorangan. Yang kedua adalah surat kuasa kedinasan. Yang ketiga adalah surat kuasa khusus atau istimewa. Nah, kali ini kita akan bahas dan kita akan kupas seputar tata cara pembuatan surat kuasa perseorangan. Nah, Sobat Solusi, untuk membuat surat kuasa perseorangan sebenarnya cukup mudah karena sifatnya hanya memberikan kuasa kepada pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Nah, tata caranya yang pertama adalah surat kuasa harus dibubuhkan judul surat. Nah, seperti yang namanya surat kuasa, tentu judulnya berbunyi surat kuasa atau bisa saja dengan surat kuasa perseorangan. Itu yang pertama. Nah, bagian yang kedua adalah identitas para pihak atau data diri, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Nah, data diri tersebut tentu yang secara umum yang kita ketahui ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat, dan yang paling penting kalau misalkan lebih banyak identitas itu lebih baik, seperti nomor KTP dan lain sebagainya. Itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga, di bawah data diri pemberi kuasa harus dibubuhkan kalimat dengan ini memberi kuasa kepada. Nah, baru selanjutnya adalah data diri si penerima kuasa. Bagian yang keempat ini adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Ini merupakan isi dari surat kuasa tersebut. Apa saja yang dikuasakan si pemberi kuasa kepada si penerima kuasa. Nah, Sobat Solusi harus penting ini diingat bahwa ketika memberikan kuasa kepada si penerima kuasa harus betul-betul jelas apa sih yang ingin dilakukan. Nah, semakin banyak yang dibubuhkan dalam surat kuasa, semakin banyak pula penerima kuasa untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini harus jeli dan teliti, sehingga betul-betul tertuju pada apa saja yang akan dilakukan si penerima kuasa atas perintah dari pemberi kuasa. Tata cara yang kelima adalah dibubuhkan tanggal dan tanda tangan kedua belah pihak, baik si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa. Hanya dua belah pihak loh, Sobat Solusi. Bukan ada saksi-saksi dan lain sebagainya ya, karena ini bukan sifat perjanjian. Dan yang paling terakhir adalah yang keenam,
itu ada yang namanya materai, seperti yang kita bahas di video selanjutnya nanti. Nah, kalau misalkan surat kuasa itu berkekuatan hukum, perlu ada materai. Namun juga surat kuasa bisa saja tidak menggunakan materai, seperti halnya surat kuasa perseorangan yang kita bahas. Namun yang paling penting, kalau menggunakan materai tentu ada unsur hukum dan ada pertanggungjawaban hukum. Nah, Sobat Solusi, itulah tata cara pembuatan surat kuasa perseorangan. Nah, untuk tata cara pembuatan surat kuasa kedinasan maupun surat kuasa khusus untuk kepentingan di pengadilan, ikuti terus channel kami ya. Tentu dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa komen di kolom komentar. Nah, Sobat Solusi, sampai di sini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Masalah hukum pasti ada solusi.